Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang Komisi Yudisial. Sebelumnya, kelompok ini beranggotakan yang pertama saya, Muhammad Saif al-Islam, kemudian Mira Rosada, dan juga Joshua Consuelo. Materi pertama yaitu tentang sejarah Komisi Yudisial yang akan dijelaskan oleh Mira Rosada. Kehadiran Komisi Yudisial di dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia bukanlah sebagai aksesoris demokrasi atau proses penegakan hukum. Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditujukan untuk membangun sistem saling awas dan saling mengimbangi atau check and balance di dalam struktur kekuasaan, termasuk di dalamnya pada subsistem kekuasaan kehakiman. Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial atau KY, pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas. Misalnya, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim atau MPPH dan Dewan Kehormatan Hakim atau DKH. MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Tetapi ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sementara Dewan Kehormatan Hakim atau DKH yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim. Melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001, disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus tahun 2004. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah 7 orang anggota Komisi Yudisial periode 2005 sampai dengan 2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Agustus tahun 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kedudukan daripada Komisi Yudisial. Secara struktural, kedudukan daripada Komisi Yudisial ini sebenarnya sederajat dan sama dengan Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang atau auxiliary terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Nah, yang perlu dicermati adalah walaupun fungsi daripada Komisi Yudisial ini terkait dengan kekuasaan kehakiman, namun Komisi Yudisial ini sendiri bukan merupakan pelaku daripada kekuasaan kehakiman, dan bahkan Komisi Yudisial ini bukan digolongkan atau termasuk daripada lembaga penegak norma hukum atau Code of Law, melainkan Komisi Yudisial ini merupakan lembaga penegak norma etik atau Code of Etik. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena pada dasarnya KY ini hanya berurusan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kehormatan seorang hakim, lalu juga martabat dan keluhuran daripada hakim, lalu juga perilaku daripada hakim sendiri. Dan dia ini bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional. Nah, sebenarnya keberadaan daripada lembaga Komisi Yudisial ini dari lingkungan internal hakim itu sendiri, yaitu dari konsepsi Majelis Kehormatan Hakim yang terdapat di dalam dunia profesi kehakiman. Namun untuk menjaga keefektifan daripada komisi dari pengawasan hakim itu sendiri, akhirnya fungsi daripada pengawasan ini keluar atau menjadi external auditor yang sederajat dengan pengawasannya. Akhirnya dibentuklah Komisi Yudisial ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai susunan dan keanggotaan daripada Komisi Yudisial. Nah, susunan dan keanggotaan Komisi Yudisial ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
di mana pada pokoknya Komisi Yudisial ini terdiri dari seorang ketua, lalu juga seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan 5 orang anggota. Lalu keanggotaan itu sendiri terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan juga anggota masyarakat yang tentunya mengerti atau paham dengan hukum itu sendiri dan juga pernah berkecimpung di dalam dunia hukum itu sendiri. Nah, mereka ini anggota kayak ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan daripada DPR untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, selanjutnya mengenai wewenang daripada Komisi Yudisial akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wewenang Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwasanya Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang pertama, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Yudisial mengajukan 3 orang calon Hakim Agung ke DPR untuk 1 kebutuhan Hakim Agung. Proses pengusulan pengangkatan Hakim Agung ini dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan serta perilaku hakim. Kewenangan menjaga yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini, Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan menegakkan bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi. Kemudian yang ketiga, ada menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Berdasarkan ketentuan lain, Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim dan melakukan seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara bersama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dan memutus suatu perkara, maka wewenang Komisi Yudisial hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim di luar pengadilan. Komisi Yudisial menyangkal hal tersebut karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pengawasan perilaku hakim di luar pengadilan, tetapi termasuk dapat memberi pengawasan kepada hakim dalam mengadili suatu perkara. Pro kontra tersebut dibawa oleh Mahkamah Agung ke dalam Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa khususnya pasal 1 angka 5, pasal 20, 21, 22 ayat 1 huruf E dan ayat 5, pasal 24 ayat 1 dan pasal 25 ayat 3 bertentangan dengan pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.